Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Ibu Nurlina yang saya hormati dan juga teman-teman sekalian yang saya cintai dan saya banggakan. Semoga semuanya tetap dalam keadaan sehat dan tetap optimis bahwa peristiwa wabah COVID-19 ini dapat segera terselesaikan dan juga kehidupan normal dapat kita rasakan kembali, ya. Dan juga semoga teman-teman dapat selalu bersyukur terhadap apa yang kita miliki sekarang, ya. Perkenalkan, saya Narasandi. Saya akan memberikan informasi tentang kesehatan mental mahasiswa, yang mana ini merupakan suatu informasi hal yang jarang kita bahas, terutama dalam lingkup remaja, yang mana sangat rendah menurut saya, ya. Kesehatan mental terhadap mahasiswa ini sangat begitu rendah karena ini rentan juga menyerang anak-anak muda seperti kita, seperti saya, seperti teman-teman. Begitu, ya. Kali ini saya akan langsung ke pembahasan kesehatan mental mahasiswa. Oke. Menurut Piper dan Uden pada tahun 2006, kesehatan mental mahasiswa adalah suatu keadaan di mana seseorang tidak mengalami perasaan bersalah terhadap dirinya sendiri, memiliki estimasi yang realistis terhadap dirinya sendiri, dan dapat menerima kekurangan atau kelemahannya, kemampuan menghadapi masalah-masalah dalam hidupnya, memiliki kepuasan dalam kehidupan sosialnya, serta memiliki kebahagiaan dalam hidupnya. Itu merupakan pengertian kesehatan mental mahasiswa dari para ahli. Kemudian, saya mengutip dari halodoc.com. Menurut mereka, kesehatan mental dipengaruhi oleh peristiwa dalam kehidupan yang meninggalkan dampak yang besar pada kepribadian dan perilaku seseorang. Peristiwa-peristiwa tersebut dapat berupa kekerasan dalam rumah tangga, pelecehan anak, atau stres jangka panjang. Jika kesehatan mental terganggu, maka akan timbul gangguan mental atau penyakit mental. Nah, gangguan mental dapat mengubah cara seseorang dalam menangani stres, berhubungan dengan orang lain, membuat pilihan, dan memicu hasrat untuk menyakiti diri sendiri atau self-harm. Contohnya seperti menyakiti diri sendiri dengan menyilet tangan. Kayak banyak gitu kan, disilet-silet. Seperti itu. Jadi kesehatan mental itu merupakan masalah yang serius, karena dapat mempengaruhi aktivitas sehari-hari dan berakibat pada menurunnya kemampuan manusia dalam berpikir, seperti manajemen stres, mengambil keputusan, dan kemungkinan buruk lainnya, seperti yang tadi, self-harm. Kemudian, saya punya data lagi, dan ini dikutip dari pikiranrakyat.com. Sekitar 78% mahasiswa selama menjalani studi pernah mengalami masalah gangguan mental atau mental health. 40% diantaranya selain menimbulkan penderitaan, juga mengganggu prestasi akademisnya. Dan 33,2% serius memikirkan tindakan bunuh diri. Wah, kesehatan mental mahasiswa fatalnya adalah bisa mengakibatkan bunuh diri. Bunuh diri itu merupakan ultimatum dari gejala-gejala yang timbul, ya. Kemudian, bunuh diri dari 3 orang mahasiswa selama 3 bulan di sebuah perguruan tinggi adalah puncak gunung es dari masalah mental health di perguruan tinggi. Dan lebih kurang 40% kelompok usia 18-25 tahun selama 2-4 tahun berada di lingkungan perguruan tinggi, dan sebagian besar gangguan mental mulai terlihat sebelum usia ini. Sehingga perguruan tinggi merupakan tempat yang ideal untuk mengidentifikasi adanya gangguan kesehatan mental. Nah, di sini dikatakan bahwa perguruan tinggi merupakan tempat yang ideal untuk mahasiswa atau remaja yang menuju dewasa untuk mengontrol dirinya, mengontrol psikisnya, mengontrol mentalnya supaya tidak menyimpang gitu loh. Supaya perlakuan mereka itu tidak menyimpang, tidak melakukan self harm, tidak melakukan sesuatu yang inappropriate seperti itu, ya. Maka sangat mudah sejujurnya untuk mengidentifikasi gejala-gejala kesehatan mental terhadap mahasiswa. Menurut teman-teman gimana? Apakah teman-teman setuju dengan data yang tadi saya sampaikan kepada teman-teman? Apakah kalian sudah mengetahui info ini sebelumnya? Apakah teman-teman
mungkin sudah melihat kejadian-kejadian ini, gejala-gejala kesehatan mental di lingkungan teman-teman, di circle kalian, atau mungkin di diri kalian sendiri yang sudah mengalami itu, maka lebih baik untuk dikonsultasikan. Saya sangat setuju sebetulnya atas data yang tadi disampaikan soal yang tadi saya dapatkan, di mana menurut saya mahasiswa yang mana kebanyakan umur 20 tahunan itu sedang mencari jati dirinya. Selain itu juga banyak hal yang harus dihadapi, harus dirasakan. Apa aja dirasain, kayak kita harus mikirin gimana cara ngerjain tugas supaya tepat waktu, supaya cepat. Kita juga harus merasakan kejamnya dunia ini, dimana kita harus memanage semuanya, harus memanage pikiran, harus memanage uang, terutama bagi teman-teman kita yang ngekos, dan juga menekuni hobi bagi yang memiliki hobi. Dan itu juga menurut saya adalah saat dimana seseorang mulai belajar untuk mandiri, merasakan kejamnya dunia, dan seseorang ini akan sering mengeksplorasi dirinya sendiri. Kita semua orang itu sifatnya sangat kepo, sangat penasaran akan diri kita. Ini potensi diri kita ini apa sih sebenarnya? Maka kita akan terus mencari tahu apa yang kita bisa, oke? Karena di perkuliahan ini cenderung sudah bebas dalam menentukan pilihan kita, dalam memutuskan suatu keputusan, menentukan arah hidup, dan mencoba berbagai hal. Inilah kenapa di perguruan tinggi merupakan puncak dari gangguan mental. Karena saat mereka mulai merasakan hidup mandiri, menghadapi berbagai tekanan seperti tugas dan semacamnya, disitulah mereka mulai sadar bahwa ada yang salah dengan dirinya. Seperti mudah sedih, mood swing, kayak dikit-dikit sedih, dikit-dikit habis senang sedih gitu kan. Kayak ini orang kenapa gitu loh. Ini orang seperti ini tuh kayak butuh kasih sayang dan merasa ingin diperhatikan. Nah, setelah seseorang merasakan itu, mereka akan cerita ke orang-orang terdekatnya. Mereka akan cerita kepada circle-nya, sahabatnya, mungkin orang tuanya. Mereka akan menceritakan apa yang mereka rasakan. Tapi ketika mereka mendapatkan respon yang negatif, maka kemungkinan akan timbul rasa kekecewaan terhadap dirinya. Mereka akan merasa tidak dibutuhkan. Mereka akan merasa tidak, saya ini tidak penting bagi kalian. Saya ini bukan apa-apa. Saya ini nggak penting lah buat kalian lah, seperti itu. Mereka akan merasa seperti itu. Maka penting untuk tidak menjudge seseorang yang memiliki masalah lalu menceritakannya kepada Anda. Maka lebih baik Anda memberikan solusi terbaik yang kalian bisa, ya. Terkadang mereka cerita kepada kita, tapi mereka tidak ingin diberikan komentar. Mereka hanya ingin didengarkan. Karena kadang mereka malu gitu loh untuk menceritakan kepada orang lain. Mereka hanya percaya untuk bercerita kepada teman-teman terdekatnya, seperti itu. Namun jika teman-teman merasakan gejala-gejala yang parah, jangan malu untuk berkonsultasi ke konseling yang ada di kampus, bimbingan konseling pada psikologi, psikolog, ya konselor dan semacamnya. Jangan gengsi, jangan takut. Itu bukan merupakan sebuah aib, ya kan? Itu merupakan upaya kita untuk menjadi lebih baik dalam menjaga kesehatan mental kita, untuk menjadi lebih baik kualitas hidup kita. Oke. Akan tetapi merujuk pada kasus yang tadi di republika.co.id, terdapat fakta bahwa kembali terjadi kasus bunuh diri di Unpad yang disebabkan oleh gangguan mental. Ini terjadi lagi. Kenapa sih ini terjadi lagi? Masalahnya itu dari mana gitu loh? Dapat dijelaskan bahwa kemungkinan mahasiswa tersebut tidak mendapatkan afeksi dari orang-orang terdekatnya karena dia malu untuk menceritakan tentang apa yang dia rasakan. Korban tidak peka dengan kebutuhan dirinya. Kurang edukasi tentang kesehatan mental, tidak bisa mengontrol dirinya sendiri, dan banyak kemungkinan lain yang bisa terjadi. Ini balik lagi ke masalah kesadaran diri kita terhadap mental mahasiswa, mental kita semua, mental kita sendiri ya. Kita harus sadar. Nah, untuk tahu
kita nih sedang merasakan apa sih? Kita sedang merasakan gangguan mental apa sih? Nah, saya akan memberikan 8 macam penyakit mental yang umum terjadi, dikutip dari liputan6.com. Yang pertama, anxiety disorders. Ini sering sekali terjadi. Kemudian yang kedua, mood disorder. Tadi, setelah senang, setelah ketawa-ketawa dengan temannya, tiba-tiba sedih. Ini orang kenapa ya? Nah, ini orang yang seperti ini sedang mengalami mood disorder. Kemudian selanjutnya, eating disorder. Eating disorder ini gangguan makan ya, yang melibatkan emosi. Jadi ketika teman-teman sedang makan sambil emosi sampai makan berkali-kali dan tidak merasakan kenyang. Nah, di situ teman-teman sedang mengalami eating disorder. Itu kesehatan mental, eating disorder. Maka perlu untuk menjaga diri, menahan diri untuk tidak makan banyak-banyak ya. Kemudian personality disorder. Seseorang dengan gangguan ini memiliki ciri-ciri kepribadian yang ekstrim dan tidak fleksibel, seringkali menyusahkan orang lain dan atau sering menyebabkan masalah di pekerjaan, sekolah maupun hubungan sosial. Ini biasanya teman-teman yang sering bikin masalah, tiba-tiba bikin masalah apa gitu. Nah, itu teman kalian itu mengalami personality disorder ya. Kemudian selanjutnya obsessive compulsive disorder (OCD). Kemudian yang keenam, post traumatic stress disorder atau PTSD. Kemudian selanjutnya stress response syndrome, psychotic disorder, dan banyak lagi. Teman-teman bisa searching di Google, banyak sekali jenis-jenis penyakit mental yang terjadi, dan di jurnal-jurnal juga banyak ya. Nah, dari itu semua saya rangkum, saya memiliki 4 tips bagi teman-teman untuk menjaga kesehatan mental teman-teman ya. Yang pertama adalah terima bahwa kita ini merupakan makhluk Tuhan. Kita merupakan makhluk Tuhan, dan ketika ada masalah yang terjadi dalam diri kita, kita harus terima dan memahami kondisi mental kita. Ketika kita merasa tidak lebih baik dari sebelumnya, kita harus introspeksi diri, harus meditasi, olahraga, dan melakukan hal positif. Nah, ini nyambung ke tips yang nomor 2. Kita harus mengalihkan pikiran kita ke hal-hal yang positif. Kemudian yang ketiga adalah meluapkan perasaan ke orang terdekat. Kita pasti setiap orang punya yang namanya sahabat. Orang tua juga harus dijadikan tempat kita untuk bersandar, untuk selalu bercerita tentang masalah-masalah yang kita alami. Kemudian yang keempat, tips dari saya adalah atur pola tidur. Atur pola tidur, pola makan, pola olahraga. Olahraga itu merupakan kebutuhan kita. Jangan menganggap olahraga itu kayak suatu beban, aduh capek olahraga gitu. Jangan boleh gitu. Olahraga harus sebanding dengan pola tidur, dengan pola makan. Olahraga idealnya dilakukan selama 3 kali seminggu, minimal 15 menit ya. Idealnya sih 30 menit, tapi lebih baik dilakukan daripada tidak sama sekali. Oke, dari pembahasan tadi perlu saya tegaskan kembali bahwa kesehatan mental merupakan kesehatan yang penting di samping kesehatan fisik. Ya. Kesehatan fisik harus sebanding dengan kesehatan mental. Seperti itu ya. Yang mana sangat disayangkan sekali jika kondisi fisik sehat, tetapi kondisi mental yang memprihatinkan. Jika kondisi fisik sehat dan kondisi mental juga sehat, akan mengakibatkan kebahagiaan dalam menjalani hidup. Kemudian jika keduanya tidak sehat, maka korban akan sangat menderita. Begitupun jika kondisi fisik sehat namun mental tidak sehat, tetap akan mengakibatkan penderitaan bagi yang mengidapnya. Maka perlu keseimbangan dalam hal ini. Tadi saya bilang, keseimbangan harus tetap ada, kesehatan mental dan kesehatan fisik. Oke. Penanganannya bisa dengan diajak ngobrol, bermeditasi, memanjakan diri sendiri, atau jika sudah mulai parah tidak perlu malu untuk berkonsultasi pada ahlinya, seperti konselor, psikolog, psikiatri dan sebagainya. Ya. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan kepada teman-teman dan juga Ibu Nurlina yang saya cintai. Semoga bermanfaat dan semoga kita semua semakin peduli dengan isu kesehatan mental. Bahwa kesehatan mental bukanlah masalah yang sepele, melainkan masalah yang melibatkan psikis seseorang dan harus segera ditindaklanjuti. Maka dari itu mari kita menjaga kesehatan mental kita untuk selalu
membuat pikiran kita positif, dan juga berbagi hal-hal yang menurut kita bermanfaat bagi sekitar kita, di lingkungan kita. Kita harus selalu memberi manfaat, memberi positive vibes bagi semuanya. Kita harus jangan lupa olahraga untuk selalu tetap menjaga kesehatan mental kita tetap baik dan prima. Oke? Baik, hanya itu yang bisa saya berikan. Semoga ada informasi yang didapat dan juga bermanfaat bagi teman-teman, dan juga boleh di-sharing ke teman-teman yang lain ya. Juga semoga semuanya tetap dalam keadaan sehat dan semoga COVID ini cepat berlalu ya. Terima kasih, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.